Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Mutia dari kelas 07 SMJ 001 ingin mempresentasikan mengenai pasar valuta asing. Dalam modul ini dibahas mengenai valuta asing atau forex, yang biasa disebut foreign exchange. Fungsi dan tujuan dalam melakukan transaksi falas, jenis-jenis pasar dan transaksi valuta asing, pelaku valuta asing, dan perkembangan pasar valuta asing, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Langsung saja ke materinya, yaitu pengertian pasar valuta asing. Valuta asing yang biasa disingkat falas dalam bahasa Inggris dikenal sebagai foreign atau foreign exchange, yang berarti pertukaran uang dan nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian atau yang disebut exposure of risk. Akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang, pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Setelah Perang Dunia Pertama dan setelah depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, dunia menginginkan terpercayanya suatu stabilitas ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 1944 lahirlah suatu sistem moneter internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Hasil persetujuan Bretton Woods, setiap negara memperlakukan kurs yang tetap dari mata uangnya terhadap US. Sejak saat itu, ekonomi negara-negara Eropa serta Amerika mulai tumbuh pesat. Lebih dari itu, lahirnya pasar euro, dolar, dan Asia currency unit adalah untuk mengimbangi peredaran US dolar yang semakin banyak jumlahnya. Pentingnya aktivitas dalam forex exchange timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan kapital internasional. Dari sini bisa dilihat bahwa foreign exchange bukan sebatas money change, tetapi lebih luas dari itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pasar valuta asing adalah suatu pasar di mana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan, dan dalam perkembangannya uang berkembang menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal dekade 70-an. Untuk fungsi pasar valuta asing itu sendiri ialah yang pertama, transfer daya beli atau transfer of purchasing power sangat diperlukan, terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang kedua, penyediaan kredit pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut, termasuk setelah barang sampai ke tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli.
Yang ketiga, mengurangi resiko falas importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam suatu perdagangan dalam kondisi normal dari kemungkinan resiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadinya perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga memperoleh besarnya keuntungan yang telah ditetapkan, yang telah diperkirakan. Adapun tujuan dalam melakukan transaksi falas ini, transaksi falas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya ataupun individu mengandung beberapa tujuan. Tujuan ini berbeda-beda dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga pengiriman ke luar negeri, yang keempat mencari keuntungan. Untuk jenis-jenis pasar dan transaksi falas itu sendiri, ada jenis pasar valuta asing. Jenis pasar valuta asing, pasar falas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pasar spot atau pasar tunai. Menurut Madura, kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Kemudian yang dimaksud pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan pembayaran dengan penyerahan segera. Disebut juga actual market atau physical market. Menurut Kuncoro, transaksi spot terdiri dari transaksi falas yang biasanya selesai dalam maksimal 2 hari kerja. Dalam pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi. Yang pertama cash di mana pembayaran suatu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. Yang kedua TOM atau kependekan dari tomorrow, di mana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya. Yang ketiga spot, di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. Yang kedua ada pasar forward. Menurut Madura, kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta asing, nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Kemudian yang dimaksud pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar falas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Pelaku pasar falas. Pelaku utama dalam pasar falas amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar falas dapat digolongkan menjadi yang pertama individu. Individu yang bermain di pasar falas terdorong oleh kebutuhan bisnis dan pribadinya. Kebutuhan pribadi misalnya seseorang ingin mengirim sejumlah uang kepada familinya di luar negeri. Kebutuhan bisnis muncul apabila seseorang terlihat dalam bisnis internasional, contohnya importir individu. Yang kedua, institusi. Institusi yang dimaksud di sini adalah institusi-institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi.
Yang ketiga, perbankan. Perbankan adalah pelaku pasar falas yang terbesar dan paling efektif. Perbankan beroperasi dalam pasar falas lewat para pedagangnya. Istilah teknis untuk menyebut para pedagang ini adalah exchange dealer atau exchange trader. Yang keempat, bank sentral. Bank sentral memasuki pasar falas dengan tujuan utama bukan untuk memperoleh laba atau menghindari resiko dari operasi falas yang dilakukannya. Tujuan utama bank sentral adalah mempengaruhi nilai mata uangnya dan nilai mata uang penting lain agar bergerak sesuai dengan nilai yang menurut bank sentral tersebut sesuai dengan kepentingan ekonomi negaranya. Yang kelima, spekulan dan arbitraser. Arbitraser adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas. Peran serta spekulan dan arbitraser dalam pasar falas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar falas. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi di pasar falas. Dan yang keenam, pialang pasar falas. Pialang pasar falas adalah perantara menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan falas di pasar falas. Untuk jasa perantara, pialang mengenakan biaya yang telah disepakati, yang disebut brokerage. Salah satu modal dasar pasar pialang adalah penguasaannya atas informasi pasar. Informasi sempurna karena dapat mempertemukan berbagai pelaku pasar falas. Inilah yang membuat pasar falas menjadi pasar yang efisien. Yang ketujuh, dealer. Dealer pada umumnya disebut juga sebagai market maker yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer mempunyai mengkhususkan pada mata uang tersebut dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak bank, meskipun ada juga beberapa yang non-bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Yang kedelapan, pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Ada pula mekanisme pasar valuta asing. Menurut Kuncoro 1996-107, seandainya ada mata uang tunggal internasional, barangkali pasar falas tidak diperlukan. Kenyataan menunjukkan dalam setiap transaksi internasional selalu digunakan falas. Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata uang yang lain. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi falas. Pasar falas dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang kompleks dan beragam secara efisien. Perantara utama dalam pasar falas adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang berdagang falas. Bank-bank ini dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi yang sangat maju dan canggih, di mana dapat menghubungkan bank-bank tersebut dengan klien utamanya dan bank-bank lain.
di seluruh dunia, tidak seperti di bursa saham yang memiliki lantai perdagangan, trading floor. Pialang-pialang berbagai bank dalam pasar falas tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung, hanya melalui telepon, modem, mesin fax, terminal komputer, atau telex yang menghubungkan permintaan dan penawaran falas. Ada dua tingkatan dalam pasar falas. Pertama, pasar konsumen atau eceran, atau yang disebut consumer atau retail market, di mana individu atau institusi membeli dan menjual falas kepada bank. Sebagai contoh, bila IBM bermaksud merepatriasi keuntungan dari cabangnya di Jerman ke Amerika Serikat, maka IBM dapat mendatangi sebuah bank di Frankfurt dengan tawaran menjual DM yang dimilikinya untuk ditukarkan ke US dollar. Kedua, apabila bank tersebut tidak memiliki jumlah US dollar yang diinginkan, maka bank tadi akan mendatangi bank lain untuk memperoleh dolar sebagai ganti DM atau falas lain. Penjualan atau pembelian semacam ini disebut pasar antar bank. Adapun perkembangan pasar valuta asing, yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat antara lain adalah pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan, sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Bisnis yang semakin mengglobal dengan semakin langitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah dan tersebar di seluruh dunia, sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, telex, fax mail, internet, maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Keuntungan yang diperoleh di pasar valuta yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asing. Keterlibatan perbankan syariah terhadap perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Karena sifatnya selalu mengalami perubahan, ada beberapa faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan dalam kurs pertukaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam citra rasa masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan. Jika penduduk suatu negara lebih menyukai barang-barang dari negara lain, permintaan atas mata uang negara lain akan tersebut bertambah. Perubahan seperti itu memiliki kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain. Yang kedua, perubahan harga dari barang-barang ekspor. Jika barang-barang ekspor mengalami kenaikan tersebut akan mempengaruhi permintaan barang ekspor dan kurs valuta asing, sehingga akan menjatuhkan nilai uang negara yang mengalami kenaikan barang ekspor. Yang ketiga, kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Di satu pihak, kenaikan harga-harga akan menyebabkan penduduk negara tersebut semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karena itu, permintaan atas valuta asing akan bertambah. Di lain pihak, ekspor negara
tersebut bertambah mahal dan akan mengurangi permintaannya sehingga akan menurunkan penawaran valuta asing. Yang keempat, ada perubahan dalam tingkat bunga. Tingkat pengembalian investasi, tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan mulai ke negara tersebut sehingga penawaran valuta asing yang bertambah akan menaikkan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Jika valuta asing dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, penawaran valuta asing akan bertambah dan menaikkan nilai mata uang. Sebaliknya, jika dipengaruhi oleh hal-hal di luar ekspor, akan menurunkan nilai mata uang asing. Di sini saya akan membawakan satu contoh kasus yang berjudul Perkuat Rupiah, BI Kembangkan Pasar Falas Berjangka di Dalam Negeri. Investor asing banyak melakukan lindung nilai di pasar NDF luar negeri. Hal ini berpengaruh negatif untuk kurs rupiah di pasar dalam negeri. Bank Indonesia segera menerbitkan aturan untuk memberlakukan transaksi jual beli valuta asing berjangka non-deliverable forward atau NDF di dalam negeri yang diberi nama Domestic NDF (DNDF). Tujuannya untuk membantu stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas dan efisien di pasar keuangan domestik, serta menambah alternatif instrumen pelindung nilai atau hedging guna memitigasi resiko nilai tukar. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Nanang Hendarsyah menjelaskan, selama ini investor asing yang memiliki aset-aset rupiah, misalnya surat utang negara atau SUN atau saham dalam jumlah besar, banyak melakukan transaksi NDF di luar negeri, misalnya Singapura, Hong Kong, ataupun London. Tujuannya untuk lindung nilai atau hedging terhadap dana yang ditempatkannya di dalam negeri. Dengan begitu bisa memitigasi resiko pelemahan kurs rupiah di masa depan. Adapun hedging dilakukan di luar negeri lantaran untuk membutuhkan underlying. Persoalannya, pasar NDF di luar negeri ini syarat spekulan, alhasil kurs transaksi berjangka forward NDF luar negeri bisa melonjak dan mempengaruhi harga di pasar falas harian atau spot di dalam negeri. Nanang pun mencontohkan kondisi beberapa waktu lalu ketika nilai tukar rupiah melemah ke kisaran 14.900-an per dolar Amerika Serikat di pasar spot. Sementara di pasar NDF, kurs forward melambung ke atas sekitar 15 ribuan. Melihat kondisi ini, eksportir yang memiliki falas jadi mengacu ke kurs forward tersebut untuk tawar-menawar harga jual falasnya dengan bank di dalam negeri. Alhasil mempengaruhi kurs di pasar spot hingga BI harus intervensi lebih jauh untuk menstabilkan. BI akan membuat NDF and share supaya transaksi di sini, karena di sini ada BI yang bisa menstabilkan, ujarnya dalam pertemuan dengan media Rabu 26 September. Melihat kondisi ini, eksportir yang memiliki falas
Berbeda dengan transaksi NDF di luar negeri, transaksi DNDF hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak terpapar dengan risiko nilai tukar. Maka itu, transaksi wajib memiliki underling. Namun, underling yang sudah ada, yang termasuk dalam underling yakni dokumen perdagangan barang dan jasa, ekspor-impor, investasi misalnya kepemilikan saham atau obligasi rupiah, modal, pinjaman misalnya utang dolar Amerika Serikat maupun kredit atau pembiayaan falas. Dokumen underling transaksi yang sama tidak boleh digunakan pada lebih dari satu bank pada waktu yang bersamaan. Adapun besaran transaksi ditetapkan kurang atau sama dengan underling. Sementara jangka waktu transaksi DNDF kurang atau sama dengan jangka waktu underling transaksi. Secara rinci, transaksi DNDF dilakukan antara bank dengan pihak-pihak yang terpapar resiko nilai tukar atau nasabah pihak asing atau bank lainnya. Mekanisme penyelesaian transaksi dilakukan tanpa pergerakan dana pokok. Yang ada adalah pergerakan selisih. Adapun selisih yang dimaksud antara kurs transaksi forward dan kurs acuan berupa Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR untuk transaksi dolar Amerika Serikat atau rupiah. Sementara itu, untuk mata uang lainnya, perhitungan selisihnya yaitu antara kurs forward dengan kurs tengah BI. Adapun pembayaran selisih dilakukan dalam rupiah. Bank dilarang melakukan transfer rupiah ke luar negeri termasuk dana rupiah dari penyelesaian transaksi DNDF. Contoh kasus pada tanggal 5 Juni 2019, investor asing A yang memiliki SUN melakukan transaksi beli falas berjangka sebesar 1 juta US dollar dengan kurs forward Rp15.000 per dolar dan tenor 3 bulan dalam tanggal penyelesaian transaksi 5 September 2019. 2 hari sebelum tanggal penyelesaian transaksi dilakukan fixing kurs JISDOR Rp15.000 per dolar AS. Maka pada 5 September 2019 investor A akan menerima pembayaran dari bank sebesar selisih kurs, yaitu Rp15.000 dikurangi dengan Rp15.100 dikurangi dengan Rp15.000 dikali 1 juta US dollar dengan hasilnya Rp100 juta. Adapun bank bisa melakukan cover hedging untuk melindungi nilai dengan melakukan transaksi DNDF dengan bank di luar negeri. Underlying transaksinya yaitu DNDF antara bank dengan nasabah atas pihak asing, namun bank tidak boleh melakukan transaksi NDF di luar negeri. Saat ini ketentuan mengenai DNDF tengah dalam proses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sosialisasi terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait sehingga transaksi DNDF bisa segera berjalan efektif. Untuk kasus kedua ialah intervensi di BI di pasar falas bikin rupiah menguat ke Rp14.425. Sumber dari CNN Indonesia. Nilai tukar rupiah berada di posisi 14.425 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pasar spot pada Senin 13 Juli sore. Mata uang Garuda menguat 0,07% bila dibandingkan perdagangan
akhir pekan lalu di level 14.435 per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs referensi Bank Indonesia BI Jakarta Interbank spot dolar ke Gisdor menempatkan rupiah di posisi Rp14.486 per dolar Amerika Serikat atau menguat dibandingkan posisi kemarin, yakni Rp14.501 per dolar AS. Sore ini mayoritas mata uang di kawasan Asia terpantau menguat terhadap dolar AS. Dolar Hong Kong menguat 0,02%, dolar Singapura menguat 0,6%, dolar Taiwan menguat 0,22%. Disusul penguatan won Korea Selatan sebesar 0,32%. Peso Filipina menguat 0,08%, rupiah India menguat 0,01%, dan tinggi ringgit Malaysia menguat 0,02%. Sedangkan mata uang di negara maju masih bergerak variatif terhadap dolar AS. Pound sterling Inggris menguat 0,13% dan dolar Kanada menguat 0,8%. Sebaliknya, dolar Australia melemah 0,20% dan franc Swiss melemah 0,09%. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Aswaibi mengatakan pergerakan hari ini dipengaruhi oleh intervensi yang dilakukan Bank Indonesia di pasar valuta asing. Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup menguat tipis 10 poin di level 14.425 dari penutupan sebelumnya di level 14.435. Obligasi dan SUN di perdagangan DNDF guna menjaga stabilitas mata uang rupiah dan membendung sentimen negatif dan merebaknya pandemi virus corona di dalam negeri yang terus dijadikan topik utama dalam minggu ini, sehingga intervensi tersebut bisa menahan keluarnya arus modal asing dari pasaran keuangan dalam negeri, ucap Ibrahim kepada cnnindonesia.com. Di sisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah munculnya harapan perdamaian perang dagang antara AS dan Cina yang kemungkinan akan segera berakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump yang menegaskan untuk tidak melanjutkan ketegangan dagang tersebut karena hubungan kedua negara sudah rusak karena COVID-19 yang sudah merebak. Di samping itu, ada harapan vaksin COVID-19 baru akan ditemukan yang direspon positif oleh pasar, sehingga kekhawatiran soal lonjakan infeksi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia sedikit berkurang. Ibrahim meramalkan dalam perdagangan Selasa 14 Juli, rupiah kemungkinan masih akan bergejolak meski dibuka melemah, tetapi ditutup kemungkinan menguat di kisaran 14.400 sampai 14.440 rupiah. Pada hari Jumat, Gilead Sciences mengatakan data tambahan dari penelitian tahap akhir menunjukkan antivirus yang remdesivir mengurangi resiko kematian dan secara signifikan meningkatkan kondisi pasien COVID-19 yang sakit parah, tandas Ibrahim.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.